pembelajaran kita hari ini. Pernahkah kalian bertanya mengapa sebuah undang-undang bisa dicabut atau bahkan dibatalkan? Nah, di video ini kita akan membahasnya. Yuk simak sampai selesai, karena jawabannya mungkin lebih kompleks dan menarik dari yang kalian bayangkan. Loh, kok undang-undang bisa dicabut? Emangnya undang-undang gak berlaku selamanya? Nah, pertanyaan kamu bagus banget. Undang-undang memang bisa dicabut atau bahkan dibatalkan loh. Tapi tentu saja gak asal-asalan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu pencabutan dan pembatalan undang-undang tersebut. Kemudian, kenapa itu bisa terjadi dan apa dampaknya? Yuk kita simak. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pencabutan undang-undang? Pencabutan undang-undang dilakukan oleh lembaga legislatif atau otoritas yang berwenang untuk menghapus suatu undang-undang dari sistem hukum. Nah, proses ini biasanya diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi atau kebutuhan terkini. Nah, alasan utama pencabutan undang-undang itu meliputi perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, undang-undang ini sudah tidak relevan dengan situasi atau kebutuhan masyarakat saat ini. Yang kedua, ada pergantian oleh undang-undang baru. Nah, undang-undang lama dicabut untuk digantikan dengan undang-undang yang baru yang lebih relevan atau menyempurnakan aturan sebelumnya. Yang ketiga, ada kesalahan atau kekeliruan dalam undang-undang tersebut. Nah, jika undang-undang mengandung kesalahan substansial atau teknis, maka diperlukan pencabutan untuk memperbaikinya. Oke teman-teman, selanjutnya ada pembatalan. Nah, pembatalan undang-undang ini dilakukan melalui mekanisme pengadilan atau prosedur konstitusional lain, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika sebuah undang-undang dinyatakan tidak sah secara hukum. Nah, alasan pembatalan undang-undang tersebut meliputi yang pertama yaitu bertentangan dengan konstitusi. Ketika undang-undang bertentangan dengan aturan dasar dalam undang-undang. Yang kedua, adanya melanggar prinsip hukum. Nah, undang-undang yang melanggar prinsip dasar hukum atau etika hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada prosedur pembentukan yang tidak sah. Nah, jika proses pembuatan undang-undang tidak sesuai dengan prosedur formal yang telah ditetapkan. Jadi, pencabutan dan pembatalan undang-undang merupakan mekanisme penting dalam menjaga keberlangsungan hukum yang sesuai dengan konstitusi dan kebutuhan masyarakat. Nah, proses ini juga menunjukkan pentingnya evaluasi dan fleksibilitas sistem hukum agar tetap relevan dan adil. Nah, setelah penjelasan apa itu undang-undang yang dicabut atau dibatalkan, yuk kita bahas alasan yang membuat undang-undang dicabut atau dibatalkan. Undang-undang dapat dicabut atau dibatalkan oleh lembaga berwenang dengan berbagai alasan, seperti bertentangan dengan konstitusi jika suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi atau MK, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Misalnya, ketentuan yang melanggar hak asasi manusia, demokrasi, dan prinsip negara hukum. Bisa juga undang-undang tersebut sudah tidak relevan atau usang. Undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, atau kondisi sosial ekonomi dapat dicabut dan digantikan dengan regulasi yang baru. Atau undang-undang tersebut tumpang tindih dengan regulasi lain ketika suatu undang-undang memiliki ketentuan yang bertentangan atau tumpang tindih dengan undang-undang lainnya. Maka pencabutan dapat dilakukan untuk menciptakan keselarasan hukum. Dan juga proses pembentukan yang tidak sah. Jika prosedur pembentukan undang-undang tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam konstitusi atau peraturan, seperti tidak melibatkan partisipasi publik atau melanggar prinsip transparansi, maka undang-undang tersebut bisa dibatalkan. Ada juga desakan atau tekanan publik ketika masyarakat luas menilai bahwa undang-undang tertentu merugikan atau tidak adil.
Tekanan dari publik dapat mendorong pencabutan atau revisi dari undang-undang tersebut. Dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan jika MK memutuskan suatu undang-undang inkonstitusional atau pengadilan memutuskan untuk norma hukum tidak berlaku, maka undang-undang tersebut dapat dicabut. Bisa juga undang-undang tersebut sudah tidak efektif dalam implementasi apabila suatu undang-undang tidak memberikan dampak yang diharapkan atau sulit diimplementasikan. Pemerintah atau legislator dapat mempertimbangkan pencabutannya. Nah, itulah beberapa alasan mengapa pencabutan atau pembatalan undang-undang ini harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur, seperti melakukan revisi, peraturan penggantian, atau keputusan lembaga yudisial. Nah, apa saja sih kasus dari UU yang dicabut atau dibatalkan itu? Mari kita bahas. Yang pertama, ada kasus pembatalan UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021. UU nomor 11 tahun 2020 ini tentang Cipta Kerja yang disahkan menggunakan metode Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong investasi. Namun, banyak pihak yang mengajukan uji formil ke MK karena menilai proses pembentukan UU ini tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan MK pada 25 November 2021, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat, yang artinya MK memberi waktu 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU tersebut. Jika tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut, UU ini dianggap tidak berlaku secara permanen. Nah, dampaknya, beberapa aturan dalam UU ini tetap berlaku, tetapi pembentukan peraturan baru berdasarkan UU ini ditangguhkan. Pemerintah kemudian mengesahkan Perpu Cipta Kerja pada Desember 2022 untuk menggantikan UU tersebut. Contoh pembatalan UU yang selanjutnya yaitu UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. UU ini mengatur mekanisme pilpres, termasuk aturan bahwa pemilu hanya dilakukan 1 putaran jika salah satu pasangan calon meraih suara mayoritas yaitu 50% plus 1. Ketentuan ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi karena membatasi peluang persaingan dalam pilpres. Putusan MK pada 2014, MK membatalkan pasal terkait mekanisme 1 putaran. Menyatakan bahwa pilpres harus dilakukan 2 putaran jika tidak ada pasangan yang meraih mayoritas suara. Dampaknya, pada pilpres 2014 dan seterusnya, mengikuti aturan baru yaitu pemilu dilakukan 2 putaran jika tidak ada pasangan yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama. Nah, yang selanjutnya ada kasus pembatalan UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. UU ini mengatur pengelolaan sumber daya air, termasuk keterlibatan pihak swasta. Banyak pihak mengajukan uji materi ke MK karena UU ini dianggap membuka peluang privatisasi air yang bertentangan dengan prinsip bahwa air adalah hak dasar rakyat. Keputusan MK pada 18 Februari 2015 ini, MK membatalkan UU sumber daya air karena dinilai bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. MK menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan swasta. Nah, dampaknya UU ini digantikan sementara oleh UU Pengairan Lama, yaitu UU nomor 11 tahun 1974. Pemerintah kemudian mengesahkan UU nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air sebagai penggantinya. Contoh pembatalan UU selanjutnya yaitu UU nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan atau BHP. UU ini mengatur institusi pendidikan sebagai badan hukum yang harus mandiri, termasuk mencari dana operasional sendiri. Hal ini memicu kekhawatiran komersialisasi pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Keputusan MK pada 31 Maret 2010,
MK membatalkan seluruh pasal UU BHP karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pada pasal 31 tentang hak pendidikan. MK menilai bahwa UU ini tidak menjamin pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan. Dampaknya, sistem pendidikan kembali diatur berdasarkan UU Sisdiknas tanpa konsep badan hukum. Perguruan tinggi negeri juga tetap didukung penuh oleh pemerintah dalam hal pendanaan. Contoh yang selanjutnya yaitu kasus pencabutan UU pada UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. UU ini merupakan langkah awal reformasi sistem otonomi daerah pasca Orde Baru. Mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemberian wewenang luas kepada daerah untuk mengatur urusan lokal. Namun, implementasinya menghadapi banyak masalah, seperti ketimpangan dalam pelaksanaan otonomi dan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah. Pada tahun 2004, UU ini dicabut dan digantikan oleh UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU baru ini dirancang untuk memperbaiki kelemahan UU sebelumnya, terutama dalam penegasan hubungan pusat dan daerah, peningkatan akuntabilitas kepala daerah, penyesuaian dengan kebutuhan pemilihan kepala daerah secara langsung. Contoh selanjutnya dari UU yang dicabut yaitu ada UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. UU ini menjadi dasar pengelolaan investasi asing di Indonesia pada masa awal Orde Baru. Seiring perkembangan ekonomi, UU ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi terkini dan memerlukan perbaikan. Pada 2007, pemerintah dan DPR mencabut UU PMA ini dan menggantinya dengan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dampaknya, aturan investasi asing menjadi lebih fleksibel untuk menarik lebih banyak investor asing, namun perlindungan terhadap pelaku usaha lokal juga ditingkatkan dalam UU baru. Menurut Maria Parida, secara teori pencabutan undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pencabutan dengan penggantian. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan atau dalam pembukaan, ataupun diletakkan di belakang, yaitu dalam ketentuan penutup. Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan, maka ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa undang-undang yang dinyatakan dicabut itu akan tercabut beserta akar-akarnya. Dalam arti undang-undang tersebut tercabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Sebagai contoh, perumusannya sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua, pencabutan tanpa penggantian. Dalam pencabutan suatu undang-undang yang dilakukan tanpa penggantian, kerangka atau can form dari undang-undang tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan undang-undang, yaitu dalam batang tubuhnya akan terdiri atas dua pasal yang berisi. Yang pertama, pasal pertama berisi tentang ketentuan pencabutan, pasal kedua berisi tentang ketentuan mulai berlakunya undang-undang tersebut. Selanjutnya, pencabutan suatu undang-undang dengan undang-undang diajukan melalui rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Namun, berbeda dengan pembentukan undang-undang pada umumnya, dan rancangan undang-undang pencabutan undang-undang tidak disertai naskah akademik. Rumusan pencabutan undang-undang diawali dengan frasa pencabutan undang-undang. Untuk undang-undang yang sudah berlaku, digunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk undang-undang yang belum mulai berlaku, digunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan untuk mencabut undang-undang yang telah diundang-undangkan tetapi belum mulai berlaku, maka menggunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Jika undang-undang yang dicabut lebih dari satu, maka penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. Selanjutnya, ketegasan pencabutan. Demi kepastian hukum, pencabutan undang-undang harus disebutkan dengan tegas undang-undang yang dicabut, bukan dirumuskan secara umum. Pencabutan harus menjelaskan status hukum peraturan, pelaksanaan, atau keputusan yang sebelumnya dikeluarkan berdasarkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, pencabutan dengan metode omnibus. Pencabutan undang-undang yang diubah melalui
melalui metode omnibus hanya dapat dilakukan dengan mengubah atau mencabut undang-undang omnibus itu sendiri. Misalnya, pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya dapat diubah atau dicabut melalui perubahan atau cabutannya Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, metode omnibus. Undang-undang yang tidak diubah dengan metode omnibus, maka pencabutannya dilakukan melalui undang-undang yang sama. Contohnya yaitu Perpu Cipta Kerja mencabut Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang tercantum dalam ketentuan penutup pasal 185 Perpu Cipta Kerja, dengan ketentuan penutup yaitu pencabutan suatu undang-undang biasanya dijelaskan dalam ketentuan penutup undang-undang yang baru. Pencabutan dan pembatalan undang-undang adalah tindakan hukum yang memiliki dampak signifikan pada sistem hukum, pemerintahan, dan masyarakat. Mari kita bahas penjelasan lengkap tentang dampaknya. Yang pertama, ada dampak terhadap sistem hukum. Kepastian hukum yang akan berkurang. Pencabutan atau pembatalan undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika tidak segera ada pengganti yang jelas. Kemudian adanya kosong regulasi. Jika undang-undang dicabut tanpa aturan yang baru yang mengatur substansi yang sama, dapat terjadi kekosongan hukum yang menghambat penegakan hukum. Kemudian adanya revisi hukum yang membutuhkan penyesuaian pada peraturan yang terkait atau bergantung pada undang-undang tersebut. Kemudian dampak yang kedua adalah terhadap pemerintahan. Nah, di sini adanya gangguan administrasi. Pencabutan undang-undang dapat mengganggu pelaksanaan administrasi negara yang diatur oleh undang-undang tersebut. Kemudian adanya efisiensi yang berkurang. Pemerintah mungkin perlu waktu untuk menyusun aturan yang baru yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Kemudian, dampak yang ketiga adalah dampak terhadap ekonomi. Nah, adanya kegelisahan pasar. Pembatalan undang-undang yang mengatur sektor ekonomi, misalnya pajak, kemudian investasi, ataupun perdagangan, dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Kemudian adanya perubahan kebijakan. Nah, pelaku ekonomi mungkin harus menyesuaikan strategi mereka dengan peraturan yang baru yang membutuhkan biaya dan waktu. Kemudian ada dampak yang keempat terhadap masyarakat. Nah, adanya kebingungan publik. Masyarakat mungkin bingung jika ada perubahan undang-undang yang tidak disosialisasikan dengan baik. Nah, kemudian adanya hak dan kewajiban. Nah, ini pencabutan undang-undang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat, misalnya dalam hal perpajakan atau perlindungan sosial. Nah, kemudian ada dampak yang kelima terhadap stabilitas politik. Nah, protes dan ketidakpuasan pencabutan undang-undang tertentu, terutama yang kontroversial, yang dapat memicu protes atau ketidakpuasan masyarakat. Nah, kemudian adanya perubahan kekuasaan. Nah, terkadang pencabutan undang-undang dapat mencerminkan atau memicu pergeseran kekuasaan politik. Kemudian ada dampak yang keenam, yaitu prosedur dan tantangan hukum. Nah, tantangan hukum yang baru, pembatalan undang-undang melalui mekanisme yudisial, misalnya oleh Mahkamah Konstitusi, dapat mendorong munculnya gugatan hukum terkait implementasi keputusan tersebut. Kemudian adanya konflik antar lembaga. Jika pencabutan undang-undang melibatkan perdebatan antar lembaga negara, misalnya seperti DPR dan Presiden, ini dapat memperburuk hubungan institusional. Oh, jadi undang-undang dicabut itu demi keadilan dan kepentingan masyarakat ya? Nah, betul banget. Pencabutan undang-undang adalah bukti bahwa hukum harus terus berkembang sesuai zaman. Mau tahu lebih banyak tentang hukum? Ayo terus belajar karena masa depan bangsa ada di tangan kita loh.